wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan statistika, yaitu analisa data berkala dengan metode semi-average. Sebelumnya, izinkan perkenalkan saya Vila Al-Fajri dan ada rekan saya Redian Fahrezi. Oke, kita lanjut langsung ke materi ya. Komponen analisa data berkala. Analisis deret berkala atau time series meliputi identifikasi komponen-komponen yang menyebabkan terjadinya fluktuasi dalam serangkaian data historis komponen-komponen dari time series sebagai berikut. 1. Tren. Yang kedua, variasi musim atau seasonal. Yang ketiga, variasi siklus atau siklikal. Yang keempat, variasi tidak tetap atau irregular. Dari metode analisa terdiri dari 3, yaitu 1 data genap atau kelompok ganjil, contohnya 10 tahun. Yang kedua, data genap kelompok genap, contohnya 3 tahun, dan 3 data ganjil. Oke, next. Tren sekunder. Tren sekunder adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka waktu panjang yang diperoleh berdasarkan rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata. Kekuatan yang mempengaruhi tren bergantung pada permasalahannya, diantaranya perubahan populasi, teknologi, produktivitas, dan lain-lain. Sehingga sebelum melakukan prediksi yang didasarkan data deret waktu, perlu dicatat beberapa asumsi berikut ini. Adanya ketergantungan kejadian masa yang akan datang dengan kejadian sebelumnya, aktivitas pada masa yang akan datang mengikuti pola yang terjadi pada masa lalu. Hubungan atau keterkaitan masa lalu dan masa kini dapat ditentukan dengan observasi atau penelitian. Ada beberapa asumsi penting yang harus dipenuhi agar data deret waktu dapat digunakan untuk keperluan proyeksi atau peramalan. Kegunaan analisis tren. Kegunaan analisis tren, manfaat atau analisis tren adalah untuk mengetahui kondisi masa mendatang untuk meramalkan forecasting atau kondisi mendatang. Lanjut. Ciri-ciri analisis tren. Tren sekunder dapat disajikan dalam bentuk A. Persamaan tren, baik persamaan linear maupun persamaan non-linear. B. Gambar grafik yang dikenalkan dengan garis kurva tren baik lurus maupun garis melengkung. C. Tren juga sangat berguna untuk digunakan untuk mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu, juga dapat digunakan membuat ramalan yang sangat diperlukan. Bagi perencanaan misalnya, 1. Menggambarkan hasil penjualan, 2. Jumlah peserta KB, 3. Perkembangan produksi harga, dan untuk yang keempat, volume penjualan dari waktu ke waktu dan lain-lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Redian Fahrezi, dipersilakan. Lanjut, metode analisis tren. Yang pertama, metode garis linear secara bebas atau freehand method. Yang kedua, metode setengah rata, semi-average method. Yang ketiga, metode rata-rata bergerak moving average method. Dan yang keempat, metode kuadrat terkecil, least square method. Metode semi-average, metode ini melakukan penafsiran dinyatakan dalam suatu persamaan atau garis lurus, yaitu Y sama dengan A tambah B dalam kurung X, di mana Y sama dengan taksiran nilai tren, A semi average atau sesuai acuan, B rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun atau kemiringan garis tren, yang X periode waktu deret berkala atau variabel waktu. Pembahasan beberapa tipe data dan kelompok data dalam menentukan nilai tren dengan metode semi average. Yang pertama, data genap atau kelompok ganjil, contoh 10 tahun dalam kurung 2 kelompok net 5 tahun. 2. Data genap kelompok genap, contoh 8 tahun 2 kelompok net 4 tahun. 3. Data ganjil atau kelompok ganjil, contoh 9 tahun dalam kurung 2 kelompok net 5 tahun. Dan kelompok genap, contoh 9 tahun dalam kurung 2 kelompok 4 tahun. Lanjut.
Lanjut, data genap kelompok ganjil. Contoh 10 tahun data produksi kayu meter kubik jenis kayu bulat. Prosedur pencarian nilai tren. Yang pertama, kelompokkan data menjadi dua kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret yang berkala sama. Dua, menentukan periode dasar. Yang ketiga, menentukan angka tahun. Yang keempat, menentukan nilai semi total, yakni nilai total dari masing-masing kelompok. Yang kelima, tentukan nilai semi average, yakni nilai total kelompok nilai. Yang ke berapa ya? Yang keenam ya. Yang keenam, tentukan nilai garis tren. Yang ketujuh, hitung nilai tren untuk menentukan peramalan. Seperti contohnya di gambar samping kita ini. Lanjut. Jumlah seluruh data di atas genap. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengelompokkan data menjadi dua kelompok. Karena jumlah data genap langsung dibagi dua, yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 data ganjil. Dua, menentukan periode dasar. Misalkan, diasumsikan periode dasar menggunakan tahun tengah data kelompok. Atau diasumsikan periode dasar menggunakan tahun tengah data kelompok 2. Yang ketiga, menentukan angka tahun. Jika periode dasar tahun 2012, angka tahun 2012 X tahun 2012 sama dengan 0. Maka angka tahun untuk tahun 2013, 2014, 2015 adalah 1, 2, 3. Dan angka untuk tahun 2011, 2010, 2009 adalah min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Yang keempat, menentukan nilai semi total tiap kelompok, yakni hasil penjumlahan dari masing-masing kelompok. Yang kelima, menentukan semi average tiap kelompok. Semi average untuk kelompok 1 didapat dengan cara membagi semi total kelompok 1 dengan banyaknya data kelompok. Yang keenam, menentukan garis tren, yaitu dengan mengurangi semi average kelompok 2 hasil pengurangan dengan jumlah data kelompok. Yang ketujuh, untuk menghitung peramalan gunakan rumus tren dengan metode semi average. Lanjut. Oke. Ya, seperti dari pembahasan yang sebelumnya, kita lihat tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah kelompok 1 dengan semi total 12 miliar ya, 12 juta atau 12 miliar, lupa aja. Sampai sini kan dulu dah, sampai sini kan dulu. Oke. Halo. Oke, lanjut. Seperti tabel di atas, penyelesaiannya B sama dengan Y2 dikurang Y1. Untuk kelompok 1, rumus tafsiran nilai tren dengan acuan tahun dasar kelompok 1, yakni Y sama dengan A1 tambah B dalam kurung X dalam kurung 1, yaitu nilai total semi average ditambah dalam kurung dikurang dengan 14.382,32,32. Aman, aman nggak? Aman nggak? Aman nggak?
kayu hutan meter kubik. Jenis kayu gergajian. Di sini kita akan melihat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 ya. Untuk penyelesaiannya kelompok 1 semi totalnya 193.325 perak ditambah 113.490.8 perak. Apaan sih? Oke lanjut. Untuk data ganjilnya seperti berikut. Data produksi kayu hutan, meter kubik, jenis kayu gergajian. Penyelesaiannya untuk kelompok 1, rumus taksiran nilai tren dengan acuan. Jumlah deret berkala dikelompokkan menjadi dua bagian, yang sama dengan cara menghilangkan periode tahun serta nilai deret berkala tertengah. Untuk contohnya, seperti Anda yang bisa lihat di sini, untuk penyelesaiannya, untuk kelompok 1 semi total sekitar 193.325 perak ya, dan ditambah untuk ini berapa sih? Dengan rumus taksiran nilai tren dengan nilai acuan. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya. Untuk analisa data berkala berguna untuk mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan forecasting. Kondisi mendatang. Analisis tren dapat dilakukan dengan model linear dan model non-linear analisa data berkala dengan metode semi-FLAG. Merupakan analisis tren dengan model linear yang mempunyai persamaan garis lurus Y sama dengan A, B, dalam kurung X, dengan Y adalah taksiran nilai tren. A adalah semi-FLAG, B adalah kemiringan garis tren, dan X adalah periode waktu dekat berkala, deret berkala. Tren merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Jika nilai tren mempunyai kecenderungan meningkat, berarti tren positif, dan jika nilai tren mempunyai kecenderungan menurun, berarti tren negatif. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.